Fasilitas kesehatan berupa mobil ambulans dipakai untuk aksi damai. Ini dilakukan oleh para tenaga medis di Kabupaten Melaka pada Kamis 28 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Semuanya, jumpa lagi bersama saya channel Berita Melaka. Kali ini saya akan mengkritisi beberapa polemik yang ada di Kabupaten Melaka, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang mana terjadi secara global, secara nasional, dan khususnya Kabupaten Melaka yang terkonfirmasi beberapa orang sudah teridentifikasi sebagai penderita COVID-19. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021 kemarin, ada Perhimpunan Tenaga Lintas Profesi Kabupaten Melaka terdiri dari para medis, perawat, bidan, dokter, dan tenaga teknis bidang kesehatan lainnya datang melakukan aksi di depan gedung DPRD. Mereka mencari oknum anggota DPR atas nama Hendrikus Fahid yang katanya diduga telah melecehkan profesi mereka sebagai perawat atau tenaga medis yang bertugas di Kabupaten Melaka. Oke, kali ini saya tidak mau menduga entah benar atau salah oknum dewan atas nama Hendrikus Fahid itu melecehkan profesi para tenaga medis yang katanya terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Bitung. Tapi kali ini saya cuma mau mengkritisi bahwa demo atau unjuk rasa menyampaikan aspirasi boleh-boleh saja. Yang penting menaati prosedur dan mengikuti rambu-rambu serta norma-norma yang ada. Terpantau media, gerombolan perawat atau perhimpunan perawat ini datang ke depan, persis depan gedung DPRD yang terletak di Desa Kamenasa, berpakaian putih, bermasker. Sayangnya mereka menggunakan fasilitas kesehatan yang sangat emergensi menurut saya pribadi, yakni beberapa mobil ambulans yang mana harusnya mobil-mobil ini diparkir di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Melaka. Manakala dibutuhkan, mobil-mobil ini segera menjemput atau memobilisasi pasien-pasien yang ada di Kabupaten Melaka atau di rumah sakit setempat. Sekitar 2 jam mereka mendiami DPRD Kabupaten Melaka hingga akhirnya menyerobot masuk ke ruangan paripurna. Otomatis kerumunan pasti terjadi saat itu. Entahlah, kita juga tidak tahu siapa di antara situ. Saya juga kebetulan hadir, namun tetap menaati protokol kesehatan COVID-19. Tapi kemungkinan penyebaran virus COVID-19 mungkin atau bisa saja terjadi saat itu, karena berhimpit-himpitan di dalam gedung tersebut itu terjadi. Nah, lalu yang lebih disayangkan lagi, jika fasilitas kesehatan yang mana mobil-mobil ambulans itu dipakai untuk berdemo, kira-kira yang fasilitasi siapa? Mobil itu harusnya tugasnya mobil itu
atau fungsi dari mobil itu adalah mengangkut pasien serta perawat atau dokter yang menangani pasien tersebut, bukan untuk mau dipamer-pamerkan saat demo atau dibunyikan alarmnya otomatis mengganggu. Saya pribadi saat itu terganggu, dan pasti orang-orang di sekitar gedung DPR pasti terganggu, apalagi masyarakat di sekitar situ. Kita bisa bayangkan mobil ambulans kalau sirenenya atau alarmnya berbunyi sepanjang jalan, hebohnya luar biasa. Pasti kita berhamburan keluar. Siapa yang sakit atau siapa yang baru saja meninggal. Bayangkan kalau ada sekitar 10 ambulans, alarmnya dibunyikan semua. Hebohnya seperti apa? Dan di dalam mobil itu, di atas 3 orang atau lebih dari 3 orang ada di dalam mobil itu. Apakah menaati protokol COVID-19? Oke. Saya pribadi menghargai sekali, menjunjung tinggi profesi kesehatan, profesi perawat, bidan, dokter, dan lain-lainnya. Tanpa mereka ataupun kita semua, suatu saat pasti dirawat mereka. Apabila kita jatuh dan sakit, ataupun kita terkena penyakit. Entah siapa yang melecehkan atau siapa yang dilecehkan, saya tidak bisa menduga-duga, karena saya bukan aparat penegak hukum, dan saya pun tidak ada di lokasi saat hal itu terjadi atau kejadian itu terjadi. Yang bisa membuktikan saat itu adalah orang-orang yang saat itu memang ada di lokasi, bisa dibuktikan berupa bukti fisik, dalam hal ini rekaman atau video. Benarkah oknum anggota DPRD atas nama Henrikus Fahim telah melecehkan para medis di rumah sakit umum saat itu? Kalaupun benar, saya orang pertama yang mengutuk pelecehan ini. Karena apa? Tadi sudah saya bilang, profesi perawat, bidan, dokter adalah profesi yang sangat mulia. Sampai ke tahap itu tidak mungkin menggunakan ijazah paket. Ijazah paket dalam hal ini ijazah penyetaraan itu ada 3 macam atau 3 tingkatan. Paket A setara SD atau sekolah dasar, paket B setara SLTP atau SMP, sekolah menengah pertama, paket C setara SLTA. Tidak ada lagi paket D, karena paket D adalah milik akademisi. Dalam hal ini, misalnya perawat minimal berijazah diploma 3, tidak mungkin dia berijazah diploma 3 melalui paket. Ataupun dokter, tidak mungkin dokter atau ada sarjana kedokteran tapi ijazahnya paket D, kan tidak ada. Tapi siapa yang telah melecehkan mereka? Beredar video amatir saat itu. Memang benar ada yang sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang etis tersebut. Tapi siapa orangnya? Saya tidak bisa menduga-duga atau saya tidak bisa langsung memvonis, karena saya menghormati asas praduga tak bersalah. Walaupun saya bukan orang hukum, tapi saya masyarakat Indonesia yang taat hukum. Nah, saran saya para medis, Perhimpunan Para Medis Kabupaten Melaka, kalau memang merasa dirugikan atau dilecehkan,
tempuh jalur hukum. Hukumlah yang bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran saya pun jangan pergi demo. Demo pun cukup 10 orang atau beberapa orang sajalah. Lalu harapan besar saya mungkin mewakili seluruh Kabupaten Melaka, masyarakat Kabupaten Melaka. Kami berharap, saya berharap juga, jangan sampai mogok dalam pelayanan di bidang kesehatan. Saya mendukung penuh profesi perawat, bidan, dan dokter, karena saya juga memiliki keluarga yang berprofesi dokter, berprofesi sebagai bidan dan perawat. Namun yang perlu kita sadari bersama bahwa asas praduga tak bersalah harus kita terapkan dalam kasus ini. Jangan saling memfitnah. Kalau ada bukti, tempuh jalur hukum. Saat itu dan nanti terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, menyangkut fasilitas kesehatan, saya pribadi agak miris. Mengapa harus terjadi demikian? Kenapa harus sampai terjadi? Semua mobil ambulans itu emergensi, fasilitas yang dipakai saat situasi emergensi, dan itu dipakai hanya untuk bisa menjemput pasien atau melanjutkan atau memobilisasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, atau dari puskesmas ke rumah sakit. Bukan dipakai untuk demo-demoan. Saya menghargai benar aspirasinya, tindakannya, tapi please, tolonglah jangan pakai fasilitas negara. Apalagi fasilitas itu adalah fasilitas emergensi. Bayangkan saat itu situasi dalam keadaan darurat kesehatan, saat saudara-saudara mereka lagi berdemo. Misalnya ada yang celaka, harus butuh ambulans untuk diangkut ke rumah sakit, ternyata ambulansnya lagi demo bersama tenaga medis di depan DPRD. Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab akan hal itu?